Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya ya di sore hari ini, tentunya di waktu Indonesia Barat ya. Oke, video kita kali ini di sini ada satu dinamo AC ya. Ini saya nggak tahu AC berapa PK ya. Yang jelas ini adalah dinamo AC. Keluhannya dinamonya tidak mau berputar ya, tidak mau berputar, dan belum saya periksa permasalahannya ada di mana ya. Nah, di sini dinamonya tegangannya AC 220 volt ya, 60 watt, 30 watt ya, maksudnya 30 watt. Nah, ini juga punya konsumen yang katanya kipas luarnya tidak mau berputar. Nah, ini adalah berfungsi untuk kipas luar. Nah, di sini yang perlu kita cek dulu untuk dia menggunakan ada 3 kabel ya. Ini ada kabel merah, kabel biru, dan juga kabel kuning. Nah, di sini untuk kabel kuningnya sebagai sentralnya ya. Ini tegangan sentralnya. Dan juga di sini ada salah satu juga yang masuk ke PLN 220 volt ya, dan juga yang satunya bisa digunakan untuk kapasitornya. Nah, maka di situ kita harus pengecekan dulu supaya kita mengetahui ya untuk dinamonya ini permasalahan ada di mana. Apa bisa jadi dinamonya yang sudah rusak, atau di dalamnya kan ada sekring ya, ataupun bisa dibilang fuse ya. Dan juga bisa saja kabelnya ya yang serabut di dalamnya udah putus. Nah, maka sekarang coba kita tes dulu untuk 3 kabel ini apakah ada terkoneksi atau tidak. Apabila ada salah satunya yang tidak ada tegangan waktu kita cek menggunakan multitester, berarti fuse di dalam dinamonya sudah putus ya. Oke, coba kita cek dulu seperti ini. Ini saya putar di skala X1 ya. Kita lihat tegangannya. Ini untuk kabel kuning dengan biru tidak ada tegangan sama sekali. Dan untuk kabel kuning dan merah juga tidak ada tegangan ya. Kuning dengan merah juga tidak ada tegangan. Sekarang kita cek antara merah dengan biru. Ada tegangannya ya. Nah, berarti di sini sudah jelas positifnya ada permasalahan di dalam dinamonya ya. Maka coba kita lepaskan dulu, kita bongkar dulu ya. Nah, di sini untuk jenis dinamo ini sebenarnya dia ada spi ya di sini ya. Ini bukan dudukan bautnya tetapi spi. Nah, cuman diklam di sini ya. Cuman di sini tadi udah saya gerinda ya ininya. Udah saya gerinda biar mudah kita lepaskan tutup atas dan tutup bawah sehingga bisa kita ambil dinamo di dalamnya. Dan juga untuk lubang-lubang di sini untuk baut ikatan di bracketnya seperti itu ya. Oke, langkah yang pertama kita lakukan adalah kita bongkar dulu ya untuk dinamonya. Oke, sahabat semuanya, di sini untuk dinamonya sudah saya lepaskan. Nah, nanti kita periksa ya, kita lihat kondisi fuse-nya ataupun sekringnya itu masih bagus atau tidaknya ya. Kita lepaskan dulu armaturnya, ini armaturnya ya. Dan juga untuk bearingnya masih bagus ya, tidak ada oblaknya ini. Oh, ini oblak nih satu nih ya di belakangnya, ini lumayan oblak. Oke, kita cek dulu untuk fuse nya di sini ya.
dia ada di dalam sambungan kawat tembaganya. Kita periksa di mana letak fuse-nya. Kita potongkan dulu untuk benang-benang ikatan ini ya. Di sini kelihatan ya, di sini ya. Nah, ini ada fuse-nya ya. Ini kelihatan. Jadi sangat mudah sekali untuk kita lepaskan. Jadi tidak perlu kita bongkar semua ya. Yang penting kita teliti dulu tanda-tanda letaknya fuse di mana. Nah, di sini saya potong benangnya dulu biar mudah untuk kita lepaskan. Oke ya, ini sudah terlepas. Jadi ini harus sangat berhati-hati ya waktu kita lepaskan fuse. Jangan sampai ada lilitan-lilitan yang putus ya, bisa jadi terkena dari potongan sehingga membuat lilitan-lilitannya itu putus gitu ya. Nah, ini kelihatan ya, ini fuse-nya. Jadi kita lepaskan ini dulu. Ini dia ya. Ini fuse-nya udah saya angkat. Oke, udah kelihatan ya. Nah, ini dia ya. Untuk fuse-nya. Sebentar sahabat semuanya, saya skip dulu ya untuk melepaskan fuse-nya karena durasinya agak sedikit lama. Oke, sahabatku semuanya, ini untuk fuse-nya sudah saya lepaskan ya. Dan ternyata memang sudah apa ya? Kayak kebakar ya. Dan juga di sini di bekas dudukannya juga udah kebakar di sini ya. Tetapi saya periksa tadi, saya lihat tidak ada rembesan ke kawat dinamonya ya. Cuma nanti di sini kita kasih sedikit pelindung supaya tidak ada terjadi konsleting ya, yang bisa membuat dinamonya ini rusak parah ya. Oke, ini kebetulan saya tidak mempunyai gantian untuk fuse-nya ini. Nanti saya akan menggunakan fuse biasa ya. Seperti ini ya. Bentar, saya ambil dulu untuk fuse-nya. Ini dia ya, saya menggunakan fuse jenis ini. Nanti saya gunakan dengan ukuran 5 ampere ya. Nah, saya gunakan dengan ini karena kan yang jenis ini saya tidak mempunyai stok. Ini fungsinya juga sama ya. Oke, sekarang kita langsung saja untuk uji coba. Seperti yang saya bilang tadi ya, di sini untuk kabel kuning ya, untuk sentralnya. Dan juga salah satu di antara ini ada yang langsung masuk ke PLN ya, yaitu di tegangan 220 volt. Nah, nanti kita periksa mana tegangan yang paling tinggi, itulah yang masuk ke 200 volt, 220 volt maksudnya. Dan satunya lagi masuk ke kapasitor ya. Oke, sekarang saya jumper saja dulu ya, supaya tidak banyak makan waktu. Di sini ada bekas potongan kakinya apa namanya tadi, fuse-nya ya, atau spring-nya. Nah, ini dia ya. Saya solder dulu nanti di sini. Nah, jadi kita lihat apakah 3 kabel ini sudah terhubung ataupun udah punya tegangan ya. Kita perhatikan sama-sama.
Oke, ini untuk bekas kaki fuse-nya udah saya jumper langsung ya. Untuk kita cek dulu untuk tegangan 3 kabel ini apakah sudah terhubung atau belum ya. Oke, kita perhatikan di multitesternya di sini sudah saya sediakan masih di di skala yang sama ya. Kita perhatikan sama-sama. Kabel kuningnya adalah untuk sentralnya. Kita lihat kuning dengan merah apakah ada tegangan. Ini udah ada tegangan ya antara kuning dengan merah. Dan sekarang kuning dengan biru juga sudah ada tegangan ya. Kita periksa lagi. Nah, ini udah ada ya. Seperti ini ya. Nah, sekarang merah dengan biru. Nah, ya. Jadi ketiga-tiganya sudah berfungsi ya, sudah ada koneksinya. Nah, untuk kabel sentralnya seperti yang saya bilang tadi, yaitu tegangan yang paling tinggi. Kita perhatikan kuning dengan merah tegangannya tinggi ya, dan juga dengan biru tegangannya juga tinggi. Nah, berarti kuningnya untuk sentral, dan salah satu di antara biru dan merah ini bisa dijadikan untuk sambungan ke kapasitor ya. Contohnya seperti ini. Sini sudah saya sediakan kapasitor dengan ukuran 10 mikro ya, 250 volt. Nah, seperti ini kita hubungkan seperti ini ya. Nah, gini ya. Nah, jadi yang ini tinggal satu, yang ini nanti masuk ke PLN. Biru dengan merahnya ya. Biru dengan merahnya masuk ke PLN. Seperti itu ya. Oke, sekarang saya akan rapiin dulu ya untuk dudukan fuse-nya, dikarenakan saya tidak mempunyai fuse yang sama. Nanti untuk fuse gantian yang jenis ini saya pasang di luar ya. Ya, seperti di sini ya, di kabel ini nantinya saya akan potong dan nanti saya kasih soketnya di sini seperti ini ya. Oke, saya skip sebentar. Oke, sahabat semuanya, ini udah saya jumper ya dan udah saya rapikan. Sekarang tinggal kita pasang penutupnya ya. Kita pasangkan ini dulu. Dan nanti kita perhatikan sama-sama ya. Apakah sudah bekerja, sudah ada hasilnya. Kita lihat sama-sama. Oke, sahabat semuanya, di sini sudah saya pasang ya untuk kapasitornya juga ya. Seperti ini ya. Dan ini untuk kabel merah dan biru ya, terhubung ke kapasitor. Kabel kuningnya ya ini ya. Di sini sudah saya pasang stringnya ya. Dan terhubung ke kabel listrik ya, ke AC 220 volt antara biru dengan kuning seperti ini ya. Nah, sekarang kita cek, kita periksa ataupun kita hidupkan, kita lihat apakah dinamonya berputar atau tidak ya. Kita perhatikan sama-sama. Untuk dinamonya sudah berputar ya. Saya persingkatkan saja karena penyimpanan ini juga sangat sedikit sekali ya untuk memori saya. Jadi beginilah cara untuk pemasangan ataupun pengecekan dinamo yang tidak mau berputar lagi. Sekian, terima kasih, semoga video kali ini bermanfaat buat kita semua, dan juga terkhususnya untuk para pemula ya. Sehat selalu buat sahabatku semuanya. Sampai berjumpa lagi di video-video selanjutnya. Salam kompak, salam silaturahmi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.